Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama belajar ilmu tajwid dalam bab qalqalah. Ya, kali ini kita belajar tentang qalqalah. Pertama, pengertian qalqalah. Menurut bahasa atau secara bahasa, qalqalah berarti memantul. Sekali lagi, secara bahasa, qalqalah adalah memantul. Dalam istilah tajwid, yang dinamakan qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf tertentu, baik karena sukun, atau karena waqaf, atau tasydid disertai waqaf. Sekali lagi, menurut istilah tajwid, qalqalah berarti memantulkan bunyi huruf tertentu, baik karena sukun, karena waqaf, atau tasydid disertai waqaf. Nah, huruf-huruf qalqalah adalah yang pertama qaf, yang kedua po, yang ketiga ba, yang keempat j, yang kelima d. Nah, kelima huruf tersebut bisa dirangkai dalam lafaz qadbu jaddin, atau dalam istilah umi, baju di toko. Ya. Sekali lagi, kelima huruf tersebut bisa dirangkai dalam lafaz qadbu jaddin, atau dalam istilah umi, baju di toko. Sekarang macam-macam qalqalah. Macam-macam qalqalah terdiri dari dua macam. Yang pertama, qalqalah sughra. Sughra bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia berarti kecil. Ya. Maksudnya sughra di sini, qalqalah tersebut terjadi jika huruf dari salah satu huruf qalqalah tersebut berada di tengah kalimat. Macam qalqalah yang kedua yaitu qalqalah kubro. Dalam bahasa Indonesia yang berarti besar. Kubro itu besar ya. Nah, maksudnya qalqalah di sini jika huruf qalqalah tersebut terletak di akhir kalimat atau ketika waqaf. Nah, contoh qalqalah. Nah, ini contoh qalqalah sughra terjadi dalam ayat was-sabihati sabha. Nah, itu dinamakan qalqalah sughra, bak mati tersebut. Karena kenapa? Karena berada di tengah kalimat. Sabha. Yang kedua, dalam ayat summa syaqaqnal arda syaqqa. Nah, dalam lafaz syaqaqna, huruf qaf mati yang berada di tengah lafaz. Contoh yang ketiga, summa adbara yas'a. Qalqalah sughra terjadi pada lafaz adbara. Seperti itu. Jadi suaranya memantul. Adbara, sabha, saqaqna, adbara. Nah, contoh qalqalah kubro. Contoh qalqalah kubro di sini dalam ayat was-samaa'i
والسماء ذات البروج. Al-buruj. Nah, huruf jim atau huruf qalqalah berada di akhir kalimat atau wakof. Buruj. Biasanya kalian kalau ngajinya cepat-cepat pasti qalqalahnya ketinggalan ya. Yang benar adalah buruj. Buruj gitu. Ada huruf jim terakhirnya. Buruj. Contoh yang kedua, wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Huruf dal yang berada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Contoh yang ketiga, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini contohnya huruf ba yang bersyiddah yang berada di akhir ayat atau akhir kalimat. Wa tab al-buruj, al-mau'ud, tabbat wa tab, yang ini wa tab ini ya. Sudah paham? Sekali lagi saya kasih contoh yang sugro, sabha, ba mati berada di tengah lafaz sabha. Kemudian syaqaqna, qaf mati berada di lafaznya di tengah kalimat. Kemudian adbaro. Nah, ini adbaro dal mati berada di tengah kalimat. Kemudian qalqalah kubro contohnya al-buruj, jimnya berada di akhir ayat. Selanjutnya al-mau'ud, dalnya berada di akhir ayat. Dan terakhir tabba wa tab, nah, ba mati bersyiddah berada di akhir ayat. Itu merupakan contoh dari qalqalah sughra dan kubro. Tugas yang keempat, yakni carilah hukum bacaan qalqalah sughra dan kubro masing-masing 3 contoh dalam juz 30. Sekali lagi, carilah hukum bacaan qalqalah sughra dan kubro masing-masing 3 dalam juz 30. Nah, dikumpulkan dalam bentuk voice note kayak kemarin, kayak materi 3. Kemudian kirim ke nomor WA 0857 804 88920. Demikian materi kita pada materi 4. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.